Jadi mohon maaf kalau terjemahannya, kalau ada yang kurang tepat boleh dikoreksi. Dan tadi malam saya sudah selesai menerjemahkan semua ini, chapter 20, dan tinggal disampaikan. Dan oke, kita mulai. Jadi pekabaran 3 malaikat ini, chapter 20, masih berbicara tentang Sabat, di mana Sabat adalah meterai Allah yang akan ditaruh di dahi the servant of God, untuk hamba-hamba Allah ya. Jadi akan ditaruh di dahi hamba-hamba Allah. Dan ini adalah pekabaran yang sangat penting, di mana dengan pekabaran ini yang akan mempersiapkan kita untuk dimeteraikan dengan meterai Tuhan. Jadi kalau nak tahu ini pelajaran, tidak tahu dan tidak mengerti, kita tidak akan mengerti juga tentang pemeteraian. Karena itu hal yang penting untuk orang punya keselamatan. Jadi ini betul-betul salvation issue tentang keselamatan. Oke, kita mulai saja. Beginning just where we stopped last night. Jadi dimulai di mana kami berhenti tadi malam. Pikiran tadi malam dan apa yang ingin kami renungkan. Khususnya tadi malam, yaitu menemukan Tuhan di dalam Kristus, dalam firman-Nya, dalam penciptaannya. Jadi ada 3 bagian penting. Bagaimana menemukan Tuhan dalam Kristus, in Christ, in His Word, and in creation, dalam penciptaan, dalam menciptakan, holding together and holding up all things, menciptakan, mengabadikan, menyatukan, dan mempertahankan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu dipertahankan melalui firman-Nya, eksistensinya, keberadaannya. Oke. 6 hari dia bekerja dan menciptakan, and the record is, dan catatannya adalah dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dan membuat hari Sabat bagi manusia. Jadi Tuhan membuat hari Sabat itu for man. Tetapi pemikiran yang masih ada di hadapan kita adalah bahwa hari Sabat adalah tanda bahwa dia adalah apa adanya. That he is what he is. Dalam menciptakan dan dalam segala hal bahwa dia ada. Namun pada saat yang sama, bahwa segala sesuatu tentang dia adalah kenyataan bahwa dia adalah pencipta. Jadi Sabat adalah tanda bahwa Allah adalah pencipta. Keberadaannya adalah pencipta. Itu dia. Dan kemudian ketika dia selesai mencipta, he rest, dia beristirahat dan di-refresh, disegarkan, yaitu menikmati gambaran dalam ciptaannya. Dalam ciptaannya, pikiran-pikirannya, penyelesaian tujuan, seperti yang termanifestasi dalam ciptaan yang sudah selesai. Itulah pemikiran dalam kata disegarkan. Dalam Keluaran 31 ayat 17 dikatakan, 6 hari dia bekerja dalam membuat langit dan bumi, dan hari ke-7 ia beristirahat dan disegarkan. Tapi sayang terjemahan bahasa Indonesia tidak ada kata di-refresh, disegarkan di Keluaran 31 ayat 17. Hanya kata beristirahat. Dan dia bergembira, bersukacita dalam tujuannya yang lengkap dalam penciptaan. Tujuan yang ada dalam pikirannya sebelum penciptaan diucapkan keadaannya.
Kemudian dia memberkati hari itu, menguduskannya dan menyucikannya. Oleh karena itu, perintah tersebut mengatakan pada kita, ingatlah hari Sabat, yaitu hari istirahat, the rest of the Lord, untuk menguduskannya. 6 hari engkau akan bekerja dan melakukan semua pekerjaannya. Tetapi pada hari ketujuh adalah istirahat. Sabat, istirahat dari Tuhan Allahmu. Dan istirahat siapa itu? Itu Jones bertanya pada jemaat, dan jemaat berkata, itu adalah istirahat dari Tuhan. Peristirahat siapakah yang harus kita ambil dan nikmati pada hari Sabat? Jemaat mengatakan, God's, Tuhan. Tuhan punya peristirahatan. Kemudian orang yang mengambil istirahatnya sendiri. Jadi kemudian orang yang mengambil istirahatnya sendiri dan menikmati istirahatnya sendiri dan bukan istirahat Tuhan. Apakah dia memelihara Sabat? Jemaat katakan no. Jadi ada 2 istirahat di sini. Istirahat manusia dan istirahatnya Tuhan. Jadi pada hari Sabat, kalau kita mengambil istirahat kita, bukan istirahatnya Tuhan, kita tidak berbakti pada hari Sabat, tapi kita berbakti pada hari Sabtu. Jemaat katakan tidak. Dia memelihara hari Sabtu, bukan Saturday. Jemaat katakan ya. Manusia yang mengambil istirahat sendiri pada hari Sabtu, meskipun dia menikmati istirahatnya pada hari itu, tidak memelihara hari Sabat, istirahat Tuhan. Dan meskipun dia menikmatinya, dia memelihara hari Sabtu saja, bukan hari Sabat. Jadi kadang-kala kita di hari Sabat, istirahat yang kita lakukan adalah istirahat kita, bukan istirahat Tuhan. Mungkin kita tidur di hari Sabat, kita beristirahat dari segala pekerjaan untuk kepentingan kita, bukan untuk Tuhan. Dan kita tidak menguruskan Sabat itu. Dan ini ada hubungannya dengan meterai Allah, jadi hati-hati ya. The man who receive and enjoys the Lord's rest, manusia yang menerima dan menikmati istirahat Tuhan pada hari ketujuh, dia memelihara Sabat. Karena itu adalah istirahat Tuhan yang dia jaga. Itulah yang dia lakukan. Ini adalah istirahat Tuhan. 6 hari engkau akan bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari istirahat dari Tuhan Allahmu. Bukan milikmu, not yours. Itu miliknya. It is his, miliknya. Istirahatnya. Jadi, dan ketika kita mengingat hari istirahat siapa yang kita ingat? Milik kita atau miliknya? Atau milik Tuhan? Jemaat berkata, milik Tuhan. Ya, Tuhan. Yes, the Lord. Itu semuanya adalah istirahat Tuhan. Dan gagasan tentang istirahat Tuhan adalah pemikiran perintah Sabat. Dan alasan yang diberikan dalam perintah adalah sama. Kami bekerja 6 hari, alasannya adalah karena Tuhan dalam membuat langit dan bumi bekerja 6 hari dan beristirahat yang ketujuh, pada hari yang ketujuh. Dan kita harus beristirahat pada hari ketujuh karena Tuhan beristirahat dan memberkatinya dan menguduskannya dan menyucikannya. Jadi itu semua adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan kalau kita mengambil menjadi milik kita, kita tidak beristirahat kita tidak menguduskan hari Sabat, tetapi hari Sabtu. Jadi bedanya jelas. Jadi hari Sabat kita harus pikirkan, kita lagi beristirahat, istirahatnya siapa? Apakah istirahatnya Tuhan atau istirahatnya kita? Karena di istirahatnya Tuhan ada berkat, ada penyucian di istirahatnya Tuhan. Tapi di istirahatnya manusia tidak ada sama sekali. What kind of rest was that or is that? Istirahat macam apa itu yang ada di hari ketujuh? Jemaat adalah refreshing. Jadi refreshing.
Refreshing, who's refreshing? Penyegaran siapa? Jemaat Tuhan. Apakah Tuhan itu? Roh. Jadi Tuhan adalah roh. God is spirit. Jadi satu-satunya jenis istirahat yang mungkin dia miliki adalah istirahat rohani. Kemudian manusia yang tidak memperoleh dan menikmati istirahat rohani pada hari ketujuh, dia tidak memelihara hari Sabat. Waduh. Karena istirahat Sabat adalah istirahat rohani. Itu adalah istirahat Tuhan. Dan itu sendiri. Itu adalah istirahat rohani dan Sabat adalah hal yang rohani. Dan Tuhan beristirahat pada hari itu. Istirahat rohani pada hari itu. Dan dengan menghormati hari itu dengan iman, hal-hal rohani dibedakan secara rohani. Jadi di hari Sabat kita bisa membedakan mana yang rohani, mana yang secara lahiriah. Jadi apakah kita beristirahat secara rohani atau sesuai dengan keinginan kita. Dengan menghormati hari itu dengan iman, istirahat rohani datang padanya yang menghormati hari Sabat. Jadi waktu kita memelihara hari Sabat itu dengan iman, peristirahatan rohani comes to him who observe the Sabbath. Jadi bagi mereka yang ambil bagian, yang menghormati hari Sabat itu. Peristirahatan rohani, ada tambah. Peristirahatan rohani yang Tuhan berikan pada hari itu, yang menjadi bagian dari hari itu. Istirahat rohani yang ada di sana, datang kepada manusia dan dinikmati dan dikenal oleh dia yang memelihara Sabat. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan dengan iman kepada Yesus. Jadi hari Sabat adalah istirahat rohani di mana Allah beristirahat pada hari itu. Then he blessed the day. Kemudian dia memberkati hari itu. Kemudian berkat Tuhan juga di hari itu. Jadi hari itu adalah hari yang penuh berkat. Istirahat Tuhan ada di hari itu. Dan kegembiraan yang telah kita temukan, yang menyegarkan, menyenangkan. Sukacita Tuhan juga ada di hari itu. Jadi komplit sekali hari itu. Berkat Tuhan juga ada di dalamnya. Jadi kalau kita beristirahat dalam Tuhan, beristirahat secara rohani, berkat Tuhan ada di dalamnya, di hari itu. Karena dia memberkati hari itu. Nah, apakah itu berkat hari itu, hari ini, atau hari Sabat itu? Jemaat katakan ya. Jika seorang tidak mematuhi atau tidak memperhatikannya, apakah ada berkat di dalamnya? Jemaat katakan ya, tapi itu tidak mencapai orang itu. Dia tidak percaya. Jadi sebenarnya tidak ya. Jadi kalau tidak mematuhi dan tidak memperhatikannya, ada berkat, tapi berkat itu tidak mencapai orang itu. Karena dia tidak percaya. Jadi memelihara hari Sabat adalah harus dengan iman. Sekarang pikirkan yang kita miliki tadi malam. Kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat dunia menjadi ada. Jadi, the word of God we spoke to the world into existence. Jadi menjadi ada. Apa pengaruhnya terhadap dunia dan apakah itu terjadi sejak hari itu? Jemaat itu menguatkan mereka. Perkataan yang dia ucapkan kemudian membuat dunia tetap bersatu dan dalam jalur mereka sejak saat itu. Berapa lama akan dilaksanakan? Forever, selamanya. Sabda Allah kita tinggal selamanya. Jadi waktu Tuhan berfirman, pada mulanya itu berlangsung selama-lamanya. Berkat yang dia berikan di hari Sabat adalah berkat selama-lamanya. Itu dia. Itu adalah berkat hari Sabat. Sekarang ada firman Tuhan. Bahwa dia memberkati hari ketujuh. Apa efek dari berkat yang jauh di belakang sana? Artinya waktu saat penciptaan dia berikan pada hari itu masih ada. Dan itu akan selalu ada. Karena untuk selama-lamanya itu akan menjadi fakta bahwa Tuhan benar-benar memberkati hari ketujuh. Bahwa dia sendiri tidak membantah. Anda lihat, dia sendiri tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak memberkati hari ketujuh.
Karena dia berkata, dia melakukannya. Jadi kalau Tuhan yang berkata dia memberkati, apakah kita bisa membantah bahwa berkat itu tidak ada? Bahkan jika dia harus menghapus seluruh ciptaan, itu tetap menjadi fakta bahwa dia memberkati hari ketujuh itu. Ada, bukan? Jemaat katakan ya. Bahkan meskipun dia menghapus semua ciptaannya, fakta bahwa berkat Sabat itu tetap ada. Jadi luar biasa sekali berkat itu. Dan itu yang akan menjadi meterai kita sebagai umat-umat yang sisa di akhir zaman. Kemudian itu diselesaikan. Kemudian untuk selama-lamanya akan tetap menjadi fakta bahwa Tuhan memang memberkati hari ketujuh. Dan selamanya itu tetap menjadi fakta bahwa dia melakukannya. Selama itu tetap menjadi fakta juga bahwa berkat Tuhan ada di dalamnya. Dan selama itu akan tetap menjadi fakta bahwa orang yang menghormatinya hanya sebagai hari Sabat yang dapat dihormati dengan iman kepada Yesus. Dia akan mendapatkan berkat dari Tuhan dan menikmatinya. Jadi semua adalah merupakan bukti atau fakta bahwa Tuhan memberkati hari Sabat dan itu akan ada sampai selama-lamanya, dan itu adalah fakta bahwa itu juga akan menjadi bagian dari kita semua. Sekarang mengacu pada pasal pertama kitab Kejadian, di sana kita membaca di ayat 27 dan 28, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Dan Tuhan memberkati mereka. Hari apa itu? Itu Jones bertanya. Jemaat berkata, hari ke-6. Jadi Tuhan pun memberkati manusia. Kemudian Tuhan memberkati manusia itu sebelum dia memberkati hari ke-7. Itu sudah pasti, bukan? Jemaat katakan, ya. Sekarang, apakah lebih pasti bahwa dia memberkati hari itu seperti halnya dia memberkati manusia itu? Jemaat katakan, ya. Apakah berkat yang dia berkati hari itu sama nyatanya dengan berkat yang dia berkati pada manusia itu? Jemaat katakan, ya, sama saja. Itu sama nyatanya. Apa berkatnya? Berkat siapa yang dia berikan pada orang itu? Jemaat katakan, itu adalah berkat Tuhan. Berkat siapa yang dia berikan pada hari itu? Jemaat katakan, berkat Tuhan. Nah, kemudian, ketika orang yang diberkati itu datang ke hari yang diberkati itu, apakah dia menerima berkat tambahan dari hari yang melebihi apa yang dia miliki sebelum dia datang pada hari itu? Jemaat katakan, ya. Jadi hari Sabat kita mendapat double blessing. Berkat-berkat yang luar biasa. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, dia memberikan berkat. Dan pada hari ke-7, di sana juga ada berkat. Karena Tuhan yang memberkati hari itu. Maka hari Sabat dimaksudkan untuk memberikan pada manusia yang telah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Sabat adalah untuk memberikan berkat-berkat rohani tambahan bagi manusia. Nah, apakah begitu? Jemaat katakan, ya. Sabda Allah hidup dan tinggal selamanya. Sekarang pun sudah begitu. Jadi tetap selamanya seperti itu. Jadi firman Tuhan tidak pernah berubah. Berkat yang dia berikan pada saat penciptaan menjadi berkat yang sama bagi mereka yang memelihara hari Sabat, bukan Sabtu. Kalau begitu, dia membuat hari itu suci. Tapi apa yang membuat hari itu suci? Sekarang saya tidak perlu membahas teks tentang ini. Anda telah memiliki ini dalam ceramah Brother Prescott sebelumnya pada hari Sabat. Apa yang membuat hari itu kudus? Jemaat katakan adalah kehadiran Tuhan. Atau the presence of God, hadirat Allah. Kehadiran Tuhan membuat segala sesuatu menjadi suci. Jadi, kalau tidak ada kehadiran Tuhan, sia-sia. Itu membuat satu tempat menjadi suci, itu membuat seorang menjadi suci, kehadiran Tuhan membuat hari itu suci. Kemudian kekudusan Tuhan melekat pada hari itu.
kehadiran Tuhan, kehadiran suci Tuhan melekat pada hari ke-7 atau Sabat. Kalau begitu, ketika manusia datang ke hari itu, karena hanya manusia yang bisa datang ke sana, berpikiran rohani dengan pikiran roh Tuhan, dan menerima istirahat rohani, kesegaran rohani yang ada dalamnya, berkat rohani yang ada dalamnya, bukan dia juga menerima kehadiran itu, menjadi bagian dari kehadiran itu, di mana kekudusan Tuhan mengubahnya, dia memang melakukannya, dia itu adalah pemelihara Sabat. Jadi, kehadiran Tuhanlah yang menjadikan Sabat itu suci. Di mana kita datang ke hadir itu, pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan menjadi pemelihara Sabat. Kalau begitu, dia menguduskan hari itu, tapi saya juga tidak perlu melatih tulisan-tulisan itu. Apa yang menguduskan, jemaat katakan Tuhan. Kemudian hari raya Tuhan, kuasa pengudusannya ada di hari ke-7. Apakah begitu? Jemaat katakan ya. Kemudian orang yang datang pada hari Sabat Tuhan sesuai dengan gagasan Tuhan tentang hari Sabat Tuhan dan bermaksud mendapatkan istirahat rohani, dia menemukan itu di sana. Dia menemukan kesegaran rohani, kesenangan. Dia menemukan berkat rohani. Dia menemukan kehadiran Tuhan dan kekudusan. Yang kehadirannya itu juga untuk mengubahnya. Dia menemukan kuasa yang menguduskan di hadiratnya. Yang menguduskan hari untuk jadi sanctify the day to sanctifying him. Jadi untuk menguduskan dirinya. Jadi dengan datang pada hari Sabat, kita akan diistirahatkan secara rohani. Kita membiarkan kehadiran Tuhan ada pada kehidupan kita. Dan itu akan menguduskan kita. Untuk apa? Untuk tujuan apa semua yang dilakukan? Mengapa Sabat itu dibuat? Jemaat katakan untuk manusia. Itu dibuat untuk manusia. Kalau begitu, Tuhan beristirahat dan meletakkan istirahat rohaninya pada hari itu untuk manusia, bukan? Jemaat katakan ya. Tuhan menyegarkan sukacitanya pada hari itu adalah untuk manusia. Jadi ingat, pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, dia memberikan berkat, dan hari ke-7 dia memberikan berkat tambahan. Dan itu semata-mata hanya untuk manusia. Berkat yang dia berkati adalah untuk manusia. Kekudusan yang dibawa hadiratnya dan yang diberikan kehadirannya padanya adalah untuk manusia. Kehadirannya yang menguduskan itu untuk manusia. Kalau begitu, bukankah manusia melalui hari Sabat dapat mengambil bagian dalam kehadirannya dan berkenalan dengan pengalaman hidup dengan peristiwa rohani Tuhan, berkat rohani, kekudusan, kehadiran Tuhan untuk menguduskan. Kehadiran Tuhan untuk menguduskan dia, bukankah itu yang Tuhan maksudkan pada hari Sabat untuk diberikan pada manusia? Nah, orang yang mendapatkan semua itu pada hari Sabat adalah orang yang memelihara hari Sabat. Dan dia juga tahu itu. Dia tahu itu dan dia senang mengetahuinya. He is delight to know it. Jadi luar biasa sekali ya berkat-berkat hari Sabat. Sekarang satu hal lagi. Siapa agen yang hadir sebenarnya dalam menciptakan? Jemaat katakan Kristus. Siapa yang beristirahat? Kristus. Jemaat katakan Kristus. Siapa yang disegarkan? Kristus. Siapa yang diberkati? Jemaat katakan Kristus. Kehadiran siapa yang membuatnya kudus? Jemaat katakan Kristus. Kehadiran siapa pada hari itu? Kristus. Kemudian orang yang kehadiran Yesus Kristus tidak menguduskan dan tidak memberkati, dan kepada siapa itu tidak membawa istirahat. Mengapa? Dia tidak dapat memelihara Sabat. Tidakkah Anda lihat, hanya dengan Kristus dalam manusia hari Sabat dapat dipelihara, karena hari Sabat membawa dan di dalamnya hadirat Kristus. Jadi hari Sabat yang sesungguhnya adalah kehadiran Kristus. Berkat Kristus yang ada pada hari Sabat itu. Karena Yesuslah yang menciptakan semuanya. Jadi Anda lihat,
Ketika Tuhan menetapkan hari Sabat, Dia telah menetapkan semua ciptaan sebelum manusia untuk memulai, dan manusia dapat melihat Tuhan dalam ciptaan. Tapi Tuhan ingin lebih dekat dengan manusia daripada itu. Manusia dapat mempelajari ciptaan dan menemukan pengetahuan tentang Tuhan. Tapi Tuhan ingin dia memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Dalam penciptaan dia bisa tahu tentang dia. Pada hari Sabat dia akan mengenalnya. Karena hari Sabat menghadirkan kehadirannya yang hidup, kehadirannya yang menguduskan, kehadiran yang suci, Yesus Kristus, kepada orang yang sungguh-sungguh mematuhinya. Oleh karena itu kita melihat ciptaan ada sebelum manusia, dan dia bisa mempelajari Tuhan dalam ciptaan, dan dengan demikian tahu tentang dia. Tapi Tuhan datang lebih dekat dari itu, dan mengatur apa yang menandakan bahwa Tuhan adalah siapa dia. Dan ketika manusia akan menemukan Tuhan itu di sana, maka dia tidak hanya akan tahu tentang dia dari ciptaan, tapi akan mengenal dia di dalam dirinya. Jadi luar biasa sekali. Jadi sahabat itu ada sebelum Tuhan menciptakan. Jadi waktu kita hadir di hari Sabat, kita sudah melihat ciptaan Tuhan. Dan melalui ciptaan Tuhan, kita bisa mengenal siapa pencipta itu. Siapa Yesus itu. Tapi di dalam Sabat, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Oke, mungkin sampai sini mungkin ada tambahan dari Lali mungkin, atau siapa saja yang bisa mengasih tambahan tentang pelajaran Sabat hari ini. Jadi Sabat adalah kehadiran Allah, Tuhan yang memberkati hari itu. Ya, mungkin ada tambahan, silakan. Iya, nah. Lali. Ya, jadi ini ada, kalau mau lihat itu ada sebab akibatnya. Jadi kayak ketika istirahat ada refresh kan yang tadi awal-awal. Jadi Ya. ketika kita beristirahat akibatnya refresh kan. Jadi kayak disegarkan. Cuman kalau mau baca-baca di bahasa Indonesia akan susah kan untuk cari dia punya kata refresh atau disegarkan. Iya, Setelah betul. baca ini baru, oh iya, ternyata kalau kita memang nggak disegarkan, memang bukan berarti sama dengan bukan ini Sabat juga ya. Berkat Sabat sebenarnya nggak dapat kalau nggak di refresh. Dan semakin jelas juga ini tentang hari Sabat, sebenarnya tadi kan dibilang kalau roh Tuhan, maksudnya Tuhan itu ada roh. Sebenarnya dia punya, dan kita bisa memelihara Sabat melalui iman. Dan kita sudah bahas tentang iman. Kalau iman itu adanya bagaimana kalau sama dengan kehadiran Tuhan kan, kalau pikiran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memelihara Sabat secara benar, adalah di mana ada pikiran Tuhan dalam diri kita. Sama dengan pelajaran yang sebelumnya ini, tentang nama Tuhan yang ada dalam dahi 144.000 itu, berarti dengan kata lain, kalau memelihara Sabat, memang harus ada Tuhan dalam diri kita, atau dengan kata lain, pencipta itu yang ada dalam pikiran kita. Sama seperti Yesus ketika menciptakan, pikiran Tuhan ada dalam pikiran Yesus, dan Yesus menciptakan segala sesuatu. Makanya Yesus juga contoh, makanya Kristus terus yang di sini. Makanya harus ada Kristus juga dalam pikiran kita, sehingga kita bisa jemaat bisa menguruskan Sabat secara benar, atau bisa menguruskan Sabat, bukan menguruskan Sabtu ya, seperti yang kita sering kita lakukan. Menguruskan Sabtu tapi bukan menguruskan Sabat sebenarnya. Iya, betul sekali, Li. Oke, terima kasih, Li. Mungkin ada yang lain bisa kasih tambahan? Agar lebih jelas lagi. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi tujuan awal Tuhan dalam penciptaan dan hari Sabat sebagai tandanya adalah agar manusia mengenal Tuhan, apa adanya dan siapa Dia bagi dunia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bukankah begitu? Jemaat katakan, ya. Apakah Anda melihat itu? Ya. Apa itu untuk sekarang? Jemaat katakan,
ya itu tidak akan pernah berubah. Jadi sebenarnya sahabat tujuannya adalah kita benar-benar mengenal siapa Tuhan itu. Untuk apa dia bagi kita. Dan kita mengenalnya melalui Yesus Kristus. Sekarang pikiran lain di sini. Dengan demikian, sabat dibuat pada akhir penciptaan dan hal nyata yang membuat minggu penciptaan. Sabat adalah tanda kuasa Allah yang termanifestasi dalam Yesus Kristus dan tanda ciptaannya yang sudah selesai. Tanda Allah yang dimanifestasikan dalam Yesus Kristus dalam ciptaan yang lengkap dan selesai. Jadi sabat itu adalah waktu Tuhan selesai menciptakan semua komplitnya di sabat. Makanya di sana ada berkat. Dia melihat semua yang telah dia buat dalam 5 hari dan hal itu baik. Jadi waktu Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, dan 4, kelima baik. Tapi ketika sampai pada hari ke-6, dia melihat segala sesuatu dan lihatlah itu sangat baik. He saw all things and behold it was very good. Kejadian 1 ayat 31 dan tujuannya telah selesai. Demikianlah langit dan bumi telah selesai dan semua and the host penduduknya. Dan di sanalah mereka ekspresi dari pemikiran yang ada dalam pikirannya. Jadi ciptaan Tuhan adalah ekspresi dari pikiran Tuhan. Yang diungkapkan oleh kata itu, jadi dia punya words, ketika dia mengucapkan menjadi ada. Jadi waktu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, itu adalah ekspresi pikirannya. Dan itu semua sangat baik. Baik. Kemudian hari Sabat, tanda bahwa akulah Tuhan Allahmu. Karena dalam 6 hari dia menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 dia beristirahat dan disegarkan, adalah tanda selesai dan akhir dari pekerjaan Tuhan dalam penciptaan. Jadi Sabat adalah tanda bahwa dia telah selesai mengerjakan segala sesuatu yang baik, semua pemikirannya. Jadi eksistensinya dalam pemikirannya, dalam sabdanya, telah ada, dan di hari Sabat itu dia berhenti dan menguduskannya, dan dia memberikan berkat di hari itu untuk manusia. Sekarang mari kita lanjutkan. Apakah manusia di Taman Eden kedudukannya sebagai Tuhan menciptakan, mengenal Tuhan yang pernah dia kenal? Jemaat katakan tidak. Kemudian setiap hari Sabat tiba, itu akan memberikan padanya pengetahuan tambahan dan hadirat Tuhan. Tapi siapa ini? Jemaat katakan Kristus. Jadi setiap hari Sabat kita akan mengenali Yesus lebih dalam lagi. Pengetahuan tambahan dan kehadiran Kristus dalam dirinya, dalam karakternya. Kemudian jika dia tetap setia, dia akan tetap bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan. Jadi kalau kita setia pada Sabat, kita akan bertumbuh pengetahuan kita tentang Tuhan di dalam dirinya, dalam pengalamannya sendiri, bertumbuh lebih dan lebih dalam semua sifat Tuhan itu. Luar biasa. Hanya di hari Sabat. Tapi dia tidak tinggal di sana, dia tetap setia. Penciptaan selesai, satuan menyelesaikannya, dan semua bala tentara dari mereka, dan mereka menurut pikirannya sendiri, itu juga. Tapi setan masuk dan menipu manusia, dan seluruh dunia ini sepenuhnya keluar dari tujuan Tuhan. Jadi waktu setan menipu manusia, semua tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan? Jemaat katakan ya. Membalikkan tatanan Tuhan sehingga di mana Tuhan tercermin dalam pikiran manusia, dalam segala hal di atas, dan dalam diri manusia sebelumnya, sekarang setan tercermin dalam diri manusia. Jadi dulu Tuhan tercermin dalam pikiran manusia, sekarang setan. Dan itu mengaburkan refleksi Tuhan dalam segala hal. Jadi mengaburkan image Tuhan dalam segala hal. Sehingga manusia alami tidak melihat Tuhan. Bahkan di alam.
Luar biasa ya. Jadi setan yang merusak semuanya. Makanya kita perlu selalu datang di hari Sabat. Jadi ketika setan telah menipu, ini keluar dari tujuan Tuhan dan membalikannya serta membalikan perintah Tuhan, Tuhan tidak meninggalkannya saat itu. Jadi waktu setan telah menipu, Tuhan tidak membiarkan. Makanya dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan wanita dan perempuan itu, dan antara benihmu dan keturunannya. Itu mematahkan kekuatan setan atas manusia, demikian rupa sehingga membebaskan dari kerusakan total. Jadi kalau Tuhan tidak mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan, itu adalah satu kekuatan Tuhan. Jadi kalau Tuhan akan mengadakan permusuhan, itu tidak akan membebaskan kita dari kerusakan total. Jadi membebaskan dia untuk menemukan Tuhan. Jadi waktu Tuhan mengatakan aku akan mengadakan permusuhan, kita bisa menemukan jalan untuk menemukan Tuhan. Pada siapa itu dilakukan? Jemaat katakan pada Kristus. Sekali lagi untuk Kristus. Tuhan di dalam Kristus ingin membawa manusia dan dunia kembali ke tujuan awalnya. Dan bukankah kekuatan yang sama di dalam Kristus dan dengan cara yang sama, firman-Nya membawa dia akan membawa kembali manusia ke dunia sebagai tujuannya yang awal, yang menghasilkan mereka di tempat yang pertama, that brings them in the first place, yaitu Taman Eden. Jadi semua hanya melalui Yesus Kristus. Allah di dalam Kristus dengan firman-Nya yang menghasilkan dunia dan manusia pada tempat pertama, in the first place. Sekarang setan telah mengambil semuanya dari Tuhan dan mengubahnya menjadi pertentangan dengan tujuan Tuhan. Sekarang Tuhan dalam Kristus dengan firman-Nya yang membawa manusia dan dunia kembali ke dalam tujuannya. Jadi bukanlah pekerjaan keselamatan satu-satunya. Kuasa Tuhan untuk membawa segala sesuatu pada awalnya. Dengan kata lain, bukan ciptaan keselamatan, pasti. It's not salvation creation, pastinya. Oke, mungkin ada tambahan di sini. Lali atau siapa saja. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana, disilakan. Karena ini Bible study. Oke. Sekarang pikirkan lagi untuk melihatnya dengan lebih jelas, jika perlu. Apakah tujuan awal Tuhan dalam penciptaan sudah selesai sekarang? Jemaat katakan tidak. Sudah selesai tapi sekarang? Jemaat katakan tidak. Tidak, Pak. Ketika keselamatan umat manusia selesai, akankah tujuan awalnya diselesaikan? Ya. Lalu apa pekerjaan keselamatan selain Tuhan yang melaksanakan dan menyelesaikan tujuan awalnya dalam penciptaan? Jemaat katakan itu adalah hal yang sama. Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Itu kata Yesus. Lalu apakah pekerjaan penyelamatan selain pekerjaan penciptaan yang sesungguhnya? Tuhan yang sama, dalam anak yang sama, dengan cara yang sama, untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi bukankah tanda pekerjaan dalam keselamatan ini sama dengan tanda pekerjaan dalam penciptaan? Pasti itu. Jadi pekerjaan penciptaan dan pekerjaan keselamatan itu adalah sama. Maka hari Sabat Tuhan sama pasti dengan tanda kuasa penciptaan Allah yang termanifestasi dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya dalam keselamatan jiwaku seperti saat pertama kali menciptakan dunia ini. Jadi hari Sabat sangat erat hubungannya dengan keselamatan, di mana Allah tetap bekerja untuk kita. Tetapi Tuhan dinyatakan di mana-mana dalam Kristus, di semua tempat. Anda lihat, itulah pikiran di hadapan kita secara terus-menerus. Makanya namanya adalah Aku adalah Aku. I am what I am. Tapi dia hanya dapat diketahui di dalam Yesus Kristus. Karena itu, untuk manusia, untuk semua maksud dan tujuan,
untuk manusia di dunia ini, Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia bukan, jemaat katakan ya. Saya katakan untuk semua maksud dan tujuan bukan bahwa itu membuat mereka satu, identik individu yang sama. Tapi karena tidak ada manusia yang dapat mengenal Bapa kecuali Putra atau Yesus. Dan dia kepada siapa putranya yang akan menyatakan dia. Tidak ada orang yang bisa mengenal Tuhan kecuali seperti dia yang diungkapkan di dalam Yesus Kristus. Akibatnya bagi manusia, Kristus adalah Tuhan dan semua yang dia tahu tentang Tuhan ada dalam Kristus. Dan karena itu, Kristus secara praktis untuk semua maksud dan tujuan menjadi Tuhan bagi kita. Dan Tuhan berkata ketika dia lahir, dia adalah Allah beserta kita. Jadi maksud dari Sabat adalah kita mengenal Allah dan kita tahu pasti bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Maka hari Sabat adalah tanda bahwa dia adalah Tuhan Allah kita. Tapi itu adalah tanda bahwa dia adalah apa adanya, sebagaimana dia ada. Maka Kristus menjadi Tuhan bagi kita. Bukankah hari Sabat tanda dari apa Yesus Kristus bagi orang yang percaya padanya? Jemaat katakan ya. Pada saat penciptaan itu adalah tanda dari siapa Yesus Kristus dalam penciptaan. Dan sekarang karena Kristus harus melaksanakan pekerjaannya sendiri dalam keselamatan untuk menyelesaikan tujuan awalnya dalam penciptaan, Sabat adalah tanda yang sama dari kuasa penciptaan yang sama. Satu-satunya yang sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini masih sama. Hanya sekarang kekuatan itu dimanifestasikan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Karena kejatuhan. Tetapi itu adalah kekuatan kreatif yang sama dari pribadi yang sama dalam satu hal yang sama dengan cara yang sama dan mencapai tujuan yang sama. Dan oleh karena itu, tanda yang sama adalah satu-satunya yang dapat dilampirkan padanya. Anda tidak mungkin dapat memiliki tanda yang lain darinya. Itu tidak mungkin. Sehingga benar secara harafiah bahwa hari Sabat Tuhan, hari ketujuh yang diberkati adalah tanda Tuhan sendiri tentang siapa Yesus Kristus bagi orang yang percaya pada Yesus Kristus. Mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi atau ada tambahan? Dipersilakan. Jadi Nang, dia punya pertanyaan kan tadi hari Sabat tadi kan tentang ini Tuhan. Sekarang sudah ke Yesus ya. Kenapa kira-kira dia punya hubungan kenapa hari Sabat untuk mengingat Tuhan atau untuk mengingat Yesus? Itu dia punya. Jadi kita mengenal Tuhan kan melalui Yesus. Jadi tujuan mereka kan sama, satu. Jadi Allah Bapa dan Anak sama, satu. Mereka adalah pribadi yang sama. Jadi untuk mengenal Yesus, mengenal Allah, pribadi yang sama, agar manusia tahu Allah itu sebagaimana adanya. Bahwa dia adalah pencipta. Iya. Atau bagaimana, Li? Iya, ada tambahan. Jadi memang kan ini hari Sabat sebenarnya untuk menunjukkan I am that I am kan, atau siapa aku adalah aku itu kan. Jadi untuk menyatakan kepada manusia siapa itu aku adalah aku yang harus ada di pikiran kita agar kita bisa menyucikan Sabat kan harus lewat apa, kayak nggak susah untuk Tuhanmu, bukan susah dengan cara apa kan selain ciptaan sama dengan tadi kan ciptaan juga itu sama dengan pikiran Tuhan kan. Jadi di Matius 12 ayat 34 dibilang apa yang keluar dari hati, dari mulut timbul dari hati. Jadi apa yang makanya sama dengan pikiran Tuhan kan, apa yang timbul yang keluar dari dia punya firman timbul dari dia punya pikiran kan. Jadi sebenarnya ciptaan Tuhan itu adalah dia punya pikiran. Dan pikiran yang dinyatakan dalam penciptaan itu yang harus menjadi pikiran kita kan untuk menyucikan Sabat yang seperti tadi dibilang kan. Jadi wah itu Tuhan luar biasa, dia punya saling menolong, kebutuhan
satu membantu yang lain, itu kan dia salah satu dia punya pikiran itu kan yang dinyatakan dalam Iya, betul. ciptaan. Nah, sekarang Iya, betul. kok sekarang ke Yesus ya. Jadi makanya kenapa salah satu dia punya wujud pikiran Tuhan itu seperti apa dinyatakan dalam Yesus, karena apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuai dengan apa, karena di dalam Yesus kan pikiran Bapa kan, makanya dia punya, Iya, kita mau lihat Bapa itu seperti apa, lihatlah di dalam Yesus. Makanya kenapa sekarang ke Yesus, karena Yesus itu sama dengan Bapa kan, dia punya tindakan apapun yang dia lakukan adalah tindakan dari Bapa. Dia punya menolong orang sakit, dia punya menyembuhkan orang, dia punya kebaikan, itu semua pikiran Bapa. Dulu kan kita selalu pikir bahwa Yesus itu orang baik, dan Bapa itu di belakang ya akan menghukum orang-orang kan. Aduh, Bapa itu seperti orang jahat yang akan eh, menghukum manusia dari karena dia punya dosa, dan ada Yesus yang menjadi perantara supaya Bapa jangan hukum mereka kan. Tetapi iya, sekarang betul. pikiran kita dialihkan bahwa Bapa itu baik sekali. Sebagaimana Iya, Yesus baik itu, ternyata itu semua dari Bapa punya kebaikan yang ada, kita bisa lihat dari Yesus punya ini ya. Makanya untuk mau lihat Bapa sebenarnya, lihatlah di Yesus. Karena iya, itu yang sudah dinyatakan ke kita kan. Makanya untuk menyucikan sahabat, dia punya inti menyucikan sahabat adalah harus memiliki pikiran Kristus. Atau apa yang Kristus lakukan, itulah yang harus kita lakukan kan. Dia ya punya, itulah meterai Kang Li. iya itulah meterai yang kita mau dapatkan. Iya, Betul. jadi pikiran Kristus akan menjadi sama dengan pikiran kita, makanya itu dimeteraikan di dahi. Jadi kita akan berkarakter seperti Tuhan, di mana sahabat itu membuat kita mengenal Yesus Kristus semakin dalam lagi setiap hari sahabat mengenal Yesus. Dan berkat yang Tuhan berikan pada hari penciptaan menjadi berkat yang sama, yaitu berkat kerohanian. Jadi hari Sabat adalah hal rohani, di mana kita harus mengenal Allah, dan kehidupan Allah dihidupkan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah satu berkat yang luar biasa. Karena itulah meterai yang akan diberikan di dahi setiap orang yang percaya pada Yesus. Oke, terima kasih Li, tambahannya yang luar biasa. Sekarang mari kita pelajari itu lebih jauh. Semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Karena itu kematian ditimpakan atas semua orang. Karena semua telah berdosa. Semuanya mati. Apakah begitu? Jemaat katakan ya. Mereka semua sudah menyimpang. Mereka hilang sepenuhnya dari tujuan awal waktu Tuhan menciptakan. Apa hal pertama yang Yesus miliki bagi orang percaya padanya? Menciptakan. Jemaat katakan pencipta. Jadi, orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi, waktu Tuhan, tujuan awalnya adalah pencipta. Dia adalah pencipta. Makanya, kita diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Tuhan di dalam Kristus bagi orang berdosa tetap pencipta. Jadi Tuhan dalam Kristus bagi orang berdosa tetap pencipta. Hal pertama, karena itu Tuhan berbicara dan dia hidup. Ingat, manusia dibuat dari debu tanah kan? Dan dihidupkan. Upah dosa adalah maut, kematian, tanah. Tapi Tuhan adalah pencipta. Dia hidup. Dengan firman Tuhan kita hidup. Dan kita adalah hasil karyanya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Sehingga kita harus berjalan di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kemudian Tuhan menciptakan manusia untuk berjalan dalam perbuatan baik. Tapi manusia berjalan sebaliknya. Sekarang di dalam Kristus Tuhan membawa manusia ke tempat di mana dia memulainya. Seperti Taman Eden. Jadi Taman Eden Tuhan mencipta. Jadi keselamatan hanyalah pencapaian tujuan awal Tuhan dalam Kristus dalam penciptaan. Mungkin ada tambahan Nah, di iya Nam, sini. Silakan. sekali kita
mau tambahkan jadi betul sekali ya dari dia punya konteks ini. Jadi upah dosa adalah maut kan. Jadi maut itu dari debu kembali menjadi debu kan. Jadi kalau kita mati adalah kita kembali menjadi tanah kan atau menjadi debu. Jadi kalau mau lihat penciptaan bagaimana kita punya harapan dalam penciptaan adalah dari debu menjadi manusia baru kan. Bukan dari debu menjadi manusia kan, kita diciptakan semua dari debu. Jadi ketika kita berdosa, kita sudah menjadi debu kan, sekarang sudah menjadi tanah lagi karena sudah berdosa. Nah, kita punya harapan adalah apa? Pencipta yang dulu menciptakan kita dari tanah, sekarang kita dari tanah mau diciptakan lagi menjadi manusia yang baru kan. Makanya kenapa kuasa ini dari kemarin-kemarin dibilang kuasa penciptaan itu seperti apa? Ciptakan bumi. Ini mau tunjukkan bahwa dahsyat sekali itu penciptaan kan. Besar sekali dia punya kuasa menciptakan. Makanya untuk menciptakan kita bukanlah suatu hal yang susah buat pencipta ini kan, untuk menciptakan sesuatu yang baru kan untuk kita. Nah, makanya tinggal bagaimana kita mau jadi ciptaan baru itu, di mana waktu manusia diciptakan dan bumi diciptakan oleh firman kan. Firman ketika dia berfirman jadi semua. Sekarang ketika kita mau diciptakan ciptaan yang baru, apakah kita mau terima firman atau enggak? Kalau kita mau terima itu firman, kita akan menjadi new creation kan, atau ciptaan baru. Atau Daud bilang, create in me a clean heart, oh God. Atau mau ciptakan hati yang baru, memang harus dari firman. Jadi mesti dari firman Tuhan lagi. Jadi ketika kita serahkan kita punya diri kepada firman Tuhan, kita akan menjadi ciptaan baru. Dan itulah mulai dari baru ini kita akan lihat mungkin lagi ya dia punya lebih jelas tentang penciptaan. Makanya kenapa bahas penciptaan sejak ternyata itulah kita punya keselamatan dari kuasa penciptaan. Iya, betul sekali itu. Betul. Terima kasih, Li, tambahannya. Kita lanjut. Iya, silakan. Oi, mungkin silakan, Li. Ya, jadi kan yang waktu Lali punya bahas kan namanya itu I am that I am. Jadi saya. Nah, itu saya itu kan selalu present tense. Tetapi waktu yang Lali bahas itu, yang orang juga tadi kasih, yang mana Tuhan kan menciptakan. Jadi kita sudah bisa mulai connect, kita sendiri mau cari-cari koneksinya bagaimana dari Lali punya pembahasan ke ini. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu yang tadi, yang pada hari ke-6 Tuhan bilang very good kan, dia menciptakan manusia ya. Nah ini yang dari debu, kan dari debu dikasih nafas hidup menjadi manusia. Nah hari Sabat juga kan untuk selain tanda penciptaan juga penebusan kan. Jadi karena upah dosa lama maut, kita sudah mati, kehidupan hilang, hanya debu, tapi Tuhan mau menciptakan lagi gitu manusia yang baru. Nah kita lihat itu kenapa I am that I am. Jadi Tuhan mau kasih tahu bahwa saya dulu menciptakan manusia. Sekarang juga saya bisa menciptakan manusia gitu. Ngerti kan? Tapi dulu manusia creation, sekarang redemption. Betul. Iya kan? Jadi makanya dia punya kuasa dulu di creation sama besar dengan kuasa redemption gitu. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, yang tadi Ali bilang, apa susah? No, dia hanya menghembuskan napas kan. Nah, redemption redemption ini sebenarnya yang kalau mau compare dengan creation, kita bukan mau bilang susah, bukan mau bilang gampang, lihat aja ya dia punya hasil itu, anak manusia harus mati seperti itu ya. Nah, dengan kematian Yesus itu dia mau tawarkan a new creation, penciptaan baru di dalam kita kan. Nah, sekarang mungkin nanti akan dijabarkan di bawah itu bagaimana dengan hari Sabat mungkin atau bagaimana, tetapi
kuasanya itu tetap sama. Kenapa itu susah untuk kita untuk manusia itu susah? Karena yang kita sudah bilang dulu bahwa manusia itu selalu mempunyai kuasa memilih yang Tuhan tidak pernah paksa ya. Kalau kita lihat creation, dia ciptakan hanya berfirman, menghembuskan, sudah. Kenapa susah untuk manusia? Karena manusia punya kuasa memilih dan Tuhan mau kasih itu kehidupan, tapi karena kita ada kuasa memilih, kita bisa terima atau kita bisa tolak. Dan Tuhan tidak pernah memaksakan. Makanya walaupun Yesus sudah mati, tidak semua orang akan diselamatkan karena hanya orang yang memilih, yang yield, yang submit, itu yang orang sudah belajar mengenai iman itu, yang akan menerima kehidupan itu. Dan itu tandanya juga kan hari Sabat, yang mana 144.000 akan miliki di dahi mereka karena mereka sudah yield, sudah submit, sudah mau Yesus untuk berfirman lagi ke mereka untuk menjadikan mereka ciptaan yang baru. Oke, thank you, Ana. Terima kasih, bagus sekali. Jadi melalui penciptaan kita lihat, betapa baiknya Yesus. Melalui penebusan kita lihat, wah, betapa luar biasanya Tuhan. Jadi, apalah manusia ini ya sebenarnya. Jadi ciptakan hari ke-6, Sabat diberikan kepada manusia, semua untuk berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan. Jadi, luar biasa kebaikan Tuhan ya. Jadi oleh karena itu, jika ada manusia dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Hal pertama bahwa Kristus adalah bagi siapa saja, dan hal pertama bahwa Allah bagi siapapun, bagi orang berdosa di dunia ini. Dia adalah pencipta, menjadikannya ciptaan baru. Ciptakan dalam diriku, ini yang Daud katakan, create in me, ciptakan dalam diriku hati yang bersih ya Tuhan. Perbarui jiwa yang benar dalam diriku. Maka pekerjaan Tuhan dalam keselamatan adalah penciptaan. Jadi Tuhan menciptakan hati yang baru. Jadi pekerjaan Tuhan dalam keselamatan adalah menciptakan, creation. Nah, ketika kita telah menemukan Yesus Kristus sebagai pencipta kita dan dibuat baru di dalam Dia, lalu hal apa pertama yang kita temukan dalam Yesus? Jemaat katakan istirahat, rest. Ya, istirahat, tentu saja. Dan ada hal yang pertama yang dia lakukan pada awalnya. Dia beristirahat. Jadi hal yang pertama yang kita temukan dalam manifestasi kuasanya dalam kita adalah ketenangan. Jenis istirahat apa? Jemaat katakan spiritual rest. Itulah undangannya. Datanglah kepadaku semua yang bekerja, yang berbeban berat. Aku akan memberikan padamu rest. Kemudian dia berkata, aku menyertaimu, saya dan Anda. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengabaikanmu. Dan ketika dia berbicara pada Musa di padang gurun, kehadiranku akan menyertaimu dan aku akan memberimu rest. Apa yang diberikan kehadirannya? Jemaat katakan istirahat. Jadi luar biasa. Istirahat. Mungkin ada tambahan tentang ini, istirahat, rest. Ini adalah undangan Tuhan ya. Marilah padaku beristirahat. Yang berbeban berat, aku akan memberimu satu istirahat. Tapi di awal sudah dibahas ada 2 istirahat. Istirahatnya saya dan istirahatnya Tuhan. Halo, Nang. Oke. Ini Ya, gimana, Li? Silakan. Kayak ketenangan ya, kalau misalnya kita tahu di dalam kita punya kehidupan, makanya setiap umat manusia kan ada dia punya beban masing-masing kan. Makanya ada beban berat, ada berbagai macam masalah. Dan ini kita baru juga hari Sabat itu dia punya fungsi salah satu ini ketika kita dalam segala masalah berat, ketika kita dalam pergumulan, kemudian ketika datang hari Sabat, Tuhan bilang, datang kepada saya. Ini tujuan hari Sabat juga untuk mengingatkan kita, saya ini berkuasa loh, pencipta segala sesuatu. Kamu punya masalah apa sebenarnya?
masalah Iya, ini, betul. apakah saya nggak bisa selesaikan masalah kamu dengan kuasa yang saya telah tunjukkan selama 6 hari dan hari Sabat saya sudah beristirahat? Kamu punya masalah apa? Datang kepada saya akan selesaikan itu. Istilahnya dia punya perkataan. Makanya itu dibilang di-refresh kali, Iya, makanya di-refresh. di refresh. Makanya kenapa hari Sabat dia bilang double blessing kan? Iya, Sudah saat penciptaan kita diberkati, saat hari Sabat berkati. Makanya di hari Sabat ini double blessing. Aduh, ini makanya kenapa Sabat ini sebenarnya suatu berkat sekali ya untuk kita. Makanya kalau hari Sabat datang, sebenarnya memang tidak hari yang paling kita bersuka cita selain hari Sabat. Inilah hari yang ditunggu-tunggu. Karena iya sebenarnya, betul. makanya umat Tuhan nggak stres karena salah satu kenapa? Karena hari Sabat. Umat Tuhan bergembira karena apa? Karena hari Sabat. Nah, Iya, kita cuma mesti betul. tadi satu kutipan yang sebelum ini soal penciptaan juga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kan Tuhan selamatkan dia kan. Kita pikir, kenapa ketika Tuhan Iya, selamatkan manusia, kenapa setan nggak komplain ya? Ih, Tuhan itu, mereka sudah pilih kematian kok Tuhan bisa mau ini ya, mau selamatkan. Setan nggak komplain seperti itu. Ternyata Tuhan punya apa namanya? Tuhan mau selamatkan manusia melalui penciptaan kan, creation. Dan Tuhan itu iya, kan bilang I am that I am. I am that I am itu siapa itu Tuhan? Tuhan itu pencipta. Setan nggak bisa iya, sangkal bahwa dia adalah pencipta kan? Karena iya setan juga betul. diciptakan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia baru di dalam kita, setan nggak bisa sangkal itu atau nggak mau bisa komplain karena dia Iya adalah betul. dia itu. Karena Tuhan itu pencipta. Nggak bisa mau Iya bilang betul. apa-apa. Dia memang dia sebegitu kok. Memang dia kok pencipta mau bilang apa. Iya betul, betul. Jadi memang ini salah satu yang tak terbantahkan setan untuk keselamatan manusia. Salah satu Tuhan bikin adalah penciptaan. Dan puji Tuhan, dengan hari Sabat ini, penciptaan selalu diingatkan kepada kita. Dan aduh, ini hari Sabat juga menjadi suatu berkat. Apakah di-refresh itu sama dengan diciptakan kembali? Kayak di laptop kalau kita refresh, kayak rupa acak kaduk di dalam, terus kita refresh, teratur ulang kembali, kayak diciptakan kembali. Betul. Mungkin itu yang kita pikir ya, seperti itu. Kayak misalnya pikiran kita sobaku cako di dalam, ketika di refresh teratur ulang ya. Iya Mungkin betul. seperti itu kayak di new recreation, recreation Iya, ya. iya. Iya, mungkin ada yang lain mau tambahkan. Ya. Mungkin ada yang lain mau tambahkan, silakan. Iya, Onang. Iya. Iya. Kita dapat satu poin yang sangat bagus sekali. Jadi coba lihat ya, Tuhan Yesus kan selalu God is God of order. Sesudah dia ciptakan, after itu apa? Rest kan? Iya, Ya, betul, toh? betul. Ya, Nah, betul. yang di sini A.T. Jones kasih, kalau man be in Christ, dia itu new creature, New manusia baru. Ya. New apa itu? New creation. Mana itu tadi? New creation ya, oke. Ya. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita baru ciptaan baru. Dan di situ dia bilang tandanya itu apa? Manusia itu bisa rest, toh? Betul, Iya, betul. Spiritual rest, betul. spiritual rest tadi. Jadi, nah sekarang kalau kita dalam Kristus, coba berarti kalau begitu orang harus lihat dulu Tuhan Yesus punya kehidupan. Dia itu kan penuh dengan peace atau rest. Nah, kalau kita lihat Yesus punya kehidupan, coba bandingkan dengan orang ya. Waktu ada itu badai mengamuk, terus Tuhan Yesus itu kita lupa di lake mana. Kalau kalian masih ingat, terus murid Tuhan Yesus berteriak, Yesus kita udah mau binasa, udah banyak ombak ini, udah mau binasa kok kamu, Yesus masih bisa tidur dengan tenang. Seperti itu ya, jadi dia itu tenang gitu loh. Nah kalau kita bisa lihat, kalau aplikasinya, orang punya kehidupan sudah penuh ombak sana sini, gelombang trial, tapi murid-muridnya itu udah mau ketakutan, tapi Yesus nggak ada ketakutan sama sekali ya, dia resting gitu atau nggak ada khawatir gitu. Nah terus kita lihat juga kehidupan Tuhan Yesus,
tunggu ya. Kehidupan Tuhan Yesus waktu mereka bawa di waktu dia dibawa ke Yudas, Pilatus, Herodes, imam-imam besar. Apakah Tuhan Yesus membalas dengan apa yang mereka bikin? Ellen White bilang dia itu sangat tenang sekali. Aduh, itu orang-orang sudah mau bunuh dia, kalau bukan tentara-tentara Roma yang tahan, orang-orang mungkin, Ellen bilang mungkin dia itu akan mati dicabik-cabik, saking orang-orang itu udah kemasukan setan. Tapi dia itu rest kan, tenang gitu loh. Iya, betul. Dia punya kehidupan itu rest. Ellen White bilang di Desire of Ages mukanya damai, tidak ada kebencian. Ya, betul. Tenang. Jadi itu akan ada ke orang spiritual rest kalau orang ada di dalam Kristus, baru orang bisa resting on Sabat. Tetapi orang karena nggak ada di dalam Kristus, ya kan? Masalah datang, cobaan kecil, trial kecil ini saya ya, aduh udah pusing istilahnya. Jadi stres. Pas masuk hari Sabat, siapa stres? Jadi orang itu hari Sabat hanya berhenti dari, kita nggak masak, kita nggak setrika baju, kita nggak kerja di kantor, kita nggak ke sekolah, whatever. Tapi itu hanya physical rest. Yang Tuhan mau sebenarnya spiritual resting, ya kan? Refreshing itu yang tadi. Jadi berarti kalau orang tidak resting, spiritual rest on Sabat, itu orang nggak menikmati blessing-nya Tuhan, atau kita itu belum di dalam Christ dan orang itu belum ciptaan baru. Betul Kak? Kalau orang ada dalam Kristus, orang sudah diciptakan, tandanya resting. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari ke-7 dia rest. Sama, Tuhan mau ciptakan ke orang juga manusia baru. Dan habis itu kalau sudah orang new creation, baru orang bisa spiritual resting gitu. Jadi makanya selama ini orang sebenarnya kalau orang nggak di dalam Christ, berapa ribu, berapa Sabat orang masuk hari Sabat, tapi sebenarnya orang itu nggak rest. Orang itu hanya physical rest, bukan spiritual resting. Sedangkan yang Tuhan mau itu spiritual, dua-dua ya, physical dan spiritual resting. Dan ini pelajaran. Apakah ini juga dipersiapkan untuk masa kepetikan Yakub nanti? Oh iya, pasti. Kesusahan besar. Betul. Karena orang akan dicoba semaksimal mungkin, tapi umat-umat Tuhan akan resting, istilahnya tidak akan. Udah iya. Iya, betul. Jadi bagus sekali ya Mas, kita bisa lihat jalan pikirannya A.T. Jones yang mana Tuhan sangat merindukan kita spiritual resting, tapi Seventh-day Adventist, orang semua hanya physical resting. Sama dengan A.T. Jones bilang, apakah orang keep the Sabbath or keep Saturday? Apakah melihara Sabat atau melihara Sabtu? Sama. Apakah orang physical resting atau spiritual resting? Seperti itu. Kalau orang nggak spiritual resting, itu nggak akan jadi 144.000. Karena kan tandanya seal kan Sabat. Gitu dia. Iya, betul. Oke, thank you, Onang. Terima kasih banyak, tambahannya luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, dan kita nggak tahu mau sampai di mana ini. Apakah ada apakah satu paragraf saja kita akan bahas, atau gimana ini? Li, gimana, Li? Iya, boleh, Nang. Satu paragraf. Oh, oke. Ini saja yang terakhir, Nah. Iya. Dan ketika manusia... makasih. Atau Lali ada tambahan nih gimana? Iya. Oke, nah, boleh. Iya. Mungkin satu lagi. Ya, jadi ini yang terakhir nih. Ya. Ketika manusia itu telah menjadi ciptaan baru dalam Kristus dan menemukan perhentian itu, lalu apa yang dia lakukan? Ini jemaat melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak, dia bersukacita dulu. Dan dia pergi bekerja dengan sukacita. Apa yang Tuhan lakukan, bersukacitalah. Dan apa yang dilakukan manusia itu, dia bersukacita karena tujuan Tuhan dicapai dalam dirinya. Tapi apakah hanya itu kegembiraan yang ada? Tidak. Aku berkata padamu bahwa demikian juga sukacita
akan ada di surga atas satu orang berdosa yang bertobat. Lebih dari 99 orang yang tidak membutuhkan pertobatan. Kemudian Tuhan bersukacita lagi dalam istirahat yang Dia berikan pada kita dan yang kita dapatkan dalam Dia, dan lagi Dia disegarkan. Sekali lagi Dia senang dengan umatnya. Waduh, jadi sukacita ini bukan cuma kita yang rasakan, tapi segenap surga merasakan sukacita ini. Luar biasa sekali. Oke. Jadi mungkin ada tambahan untuk ini. Ya, Kita kasih ini tanda. Kenapa hari Sabat sudah dihubungkan dengan tentang yang hilang kan, yang 91 hilang dan 99 kan yang yang tidak hilang kan, itu kan juga tentang satu bumi yang hilang dan 99 atau 99 planet-planet lain yang tidak hilang. Jadi cuman yang satu yang hilang inilah yang Tuhan Yesus mati kan, kita lihat, dan Dia bikin new creation atau refresh di satu dunia yang hilang itu atau bumi yang hilang ini. Kita mau hubungkan dengan bagaimana Kristus atau Bapa punya pikiran itu adalah bagaimana Dia memikirkan orang yang hilang kan, atau bagaimana menyelamatkan. Ini kan hari Sabat mengingatkan kita atau supaya kita memiliki pikirannya Kristus kan. Dan pikiran Kristus itu adalah salah satu untuk bagaimana menyelamatkan yang hilang. Makanya hari Sabat itu ketika kita datang kepada hari Sabat, dipikirkan lagi apa? Pekerjaan Tuhan itu apa? Yaitu menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Dan itu, aduh, ini komplit sekali ini pekabaran hari Sabat ini. Karena yang dulu kita cuma tahu kuasa dalam penciptaan, tapi sekarang sudah kemana-mana. Makanya ini kenapa hari Sabat ini jadi ujian terakhir. Karena hari Sabat cuma mau nyatakan apakah kita punya pikiran Kristus atau tidak. Dan ini memang langsung jelas ya. Ini baru setengah, tapi mungkin kita sudah bisa dapat dia punya poin yang begitu indah ya di dalam dia punya aplikasi. Jadi di paragraf ini, jadi waktu manusia menjadi ciptaan baru, apakah orang langsung melakukan pekerjaan Tuhan? Belum ya. Belum. Jadi bergembira dulu, bersukacita. Jadi waktu kita menjadi ciptaan baru, ada satu sukacita. Itulah di Sabat mungkin ada pujian, nyanyian. Jadi hari Sabat itu penuh dengan sukacita. Jadi di mana waktu Tuhan menciptakan Sabat pertama di Taman Eden penuh dengan sukacita, kegembiraan, malaikat-malaikat bernyanyi, mungkin burung-burung Taman Eden bernyanyi semua. Dan Tuhan mau saat kita menjadi ciptaan baru, itu dulu, sukacita dulu. Oh, iya ya. Gimana? Betul. Itu yang kayak Dolphin punya pelajaran dulu kayaknya yang karena kita sudah diselamatkan. Nah, ini dia, DP. Iya, bersukacita ya, betul. Ini memang ada dia punya. Dia bersukacita karena tujuan Tuhan dicapai dalam dirinya. Iya. Itu keselamatan. Iya. Betul. Itu Onang, makanya kan hari Sabat dibilang Sabat of the day of delight atau hari yang sangat penuh dengan sukacita. Nah, kenapa hari Sabat itu penuh dengan sukacita? Karena Tuhan juga waktu Dia menciptakan dunia ini kan tujuannya tercapai dan Dia bersukacita. Itu creation. Nah, redemption juga sama. Waktu Tuhan punya tujuan ke manusia itu tercapai dalam menciptakan ciptaan yang baru, Tuhan bersukacita dan kita juga bersukacita. Makanya hari Sabat itu kalau kita baca tulisan Ellen White kan dikasih kesempatan untuk testimoni, untuk menceritakan betapa besar kuasa Tuhan, seperti itu. Dan juga satu lagi kita mau tambahkan tadi kita lupa, yang mana the day of rest itu untuk double blessing itu spiritual rest. Makanya kan hari Sabat juga Ellen White bilang kalau ada masalah dengan keluarga atau siapa saja diselesaikan sebelum matahari terbenam kan? Kenapa? Karena Tuhan mau kita juga spiritual resting on Sabat.
Jadi Iya, masuk hari betul. Sabat physical resting, tapi pikirannya masih kesal-kesal sama Betul. orang, marah-marah. Jadi nggak ada spiritual resting di situ. Jadi, aduh banyak sekali ya meaning hari Sabat ternyata yang kalau kita pelajari lebih dalam, sangat dalam dia punya aplikasi dan banyak hal-hal yang orang tidak alami berkat hari Sabat karena orang sendiri belum terlalu mengerti dan malah menjalankan makna itu hari Sabat itu apa gitu. Kalau orang tahu dan experience itu, hari Sabat itu akan menjadi berkat yang sangat luar biasa yang Tuhan mau kita untuk enjoy dalam sebagai manusia. Thank you, Iya, Ona. betul. Aduh, terima kasih Oi, Lali. Mungkin ada yang lain mau tambahkan, silakan. Jadi hari Sabat jangan murung-murung, bersuka cita, kita ada ciptaan baru, bergembira dalam Yesus, rejoice in the Lord always, dan karena Tuhan itu baik dalam orang punya kehidupan. Jadi semua itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja, karena Tuhan itu sangat baik, God is good, waktu menciptakan, waktu menebus manusia, Tuhan itu luar biasa. Nah, Oke, tambah sedikit ada satu tambahan lagi, sebelum silakan. tutup mungkin. Jadi kalau dulu waktu di dalam penciptaan, waktu hari ke-7 Tuhan berhentikan dia untuk melihat dia punya pekerjaan penciptaan itu bagus, itu hari ke-7. Namun dibagi kita, kenapa kita juga bersuka cita? Karena hari Sabat itu yang kita sucikan itu atau kita memorial itu atau kita peringati itu adalah apa namanya tadi, hari di mana kita bisa diselamatkan ya. Jadi kalau dulu cuma tentang penciptaan, tetapi sekarang tentang bagaimana Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kita ya. Ada dua itu. Jadi kenapa kita bersuka cita di hari Sabat? Karena kita diselamatkan kan, karena kita menjadi creation baru. Mungkin ini Iya, ya. betul sekali. Ya, new Iya. creation. Oke, thank you, Li. Lali, bisa tunjuk saja siapa yang untuk doa tutup? Oke. Orang punya Bible study hari ini. Mungkin Kak Dolphin mungkin boleh. Boleh request doa. Oh ya. Oh ya.